Daily Mini Vlog Umi Tia. Hai, assalamualaikum semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Nah, di video kali ini aku awali dengan nyapu-nyapu lantai, kemudian lanjut cuci piring. Walaupun piringnya tidak seberapa, tapi harus tetap dicuci ya bunda, karena kalau numpuk makin pusing deh. Kemudian lanjut, ini cuciannya udah nongkrong seperti gunung yang dikit lagi meletus. Jadi ini udah mau dilipat. Setelah 2 pekerjaan selesai, lipatnya nanti sore aja karena cacing di perut manggil. Yuk bunda, intip pembuatan chicken popcorn ala Umi Kia. Pertama-tama potong dada ayam ya bunda. Kemudian lanjut siapkan bumbu marinasi. Ada garam, merica, dan 3 siung bawang putih. Setelah bumbunya halus, silahkan masukkan ke ayam ya bunda. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, diamkan kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu siapkan tepung bestari. Kalau di Indonesia biasanya gunakan tepung sajiku ya bunda. Kemudian siapkan juga untuk tepung keringnya. Setelah 30 menit ayamnya sudah siap untuk kita baluri dengan tepung. Pertama-tama kita baluri dulu dengan tepung basah, lalu selanjutnya kita baluri dengan tepung kering. Biar lebih mudah kita bisa gunakan tangan bunda, tapi jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lakukan 2 kali atau 3 kali ya. Proses penepungannya, selanjutnya panaskan minyak, lalu goreng ayamnya. Oh iya bunda, sini siapa yang suka makan chicken popcorn? Kalau aku sih ini makanan favorit. Olahan ayam seperti ini sangat enak loh bunda. Nah, ini sudah matang, lalu kita angkat dan tiriskan dan siap untuk kita makan. Wow, Masya Allah, yummy crispy. Makan ini nggak bisa berhenti. Selamat mencoba bunda. Lanjut, sore-sorenya kita temenin anak main di taman yuk bunda. Nah, ini ada ibu-ibu juga pada ngerumpi. Hihihi, tapi aku nggak ikutan ya bunda. Aku sibuk liatin anak aku main. Apapun aktivitasnya tetap bersyukur ya. Nah, lanjut, ini udah sampai rumah dan waktunya untuk kita melipat baju dulu. Seperti yang tadi aku sampaikan waktu di awal video ya, kalau lipatnya itu nanti belakangan aja. Nah, di sini sambil melipat-lipat, saya juga mau cerita-cerita sedikit nih bunda. Tapi ini bukan tentang konten kreator ya. Ini tentang suatu kisah, mungkin juga bunda-bunda pernah dengar. Ini kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anha dan pembuat roti ya bunda. Jadi Imam Ahmad ini adalah seorang ulama besar dan ahli hadis, dan dia terkenal sangat soleh pada zaman dahulu. Kemudian waktu itu beliau sebenarnya adalah orang yang sudah sangat terkenal karena kesolehannya. Akan tetapi pada zaman dahulu belum ada foto, belum ada televisi, dan belum ada media-media seperti saat ini ya bunda. Jadi orang-orang belum kenal seperti apa wajah beliau. Nah, singkat cerita, tiba-tiba di masa tuanya beliau sangat ingin berkunjung ke suatu daerah. Padahal dia tidak punya tujuan tertentu dan dia juga tidak punya janji dengan siapapun. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini juga tidak mau memperkenalkan dirinya kepada orang lain kecuali kepada orang-orang tertentu misalnya. Nah, singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal ini tiba di tempat yang ingin dia tuju, dan waktu itu tepat waktu sholat isya, dan beliau pun langsung ikut sholat berjamaah bersama orang-orang yang lain. Nah, setelah sholat ia hendak istirahat dan berniat untuk bermalam atau menginap di masjid tersebut. Tapi ternyata bunda-bunda, marbot masjid tersebut mengatakan kepada beliau bahwa di masjid itu tidak boleh ditempati untuk tidur, tidak boleh bermalam, sehingga Imam Ahmad tidak boleh tidur di situ. Marbot masjid tersebut sebenarnya tidak tahu bahwa Imam Ahmad ini adalah seorang syekh, seorang ulama yang sebenarnya terkenal. Nah, lalu Imam Ahmad pun diusir oleh marbot masjid tersebut dan dilarang untuk bermalam di masjid. Kemudian lanjut, Imam Ahmad pun keluar dari masjid dan ternyata di samping masjid tersebut ada
rumah atau kediaman seorang pembuat roti. Nah, pembuat roti tersebut melihat Imam Ahmad dari kejauhan kemudian memanggilnya. Beliau mengatakan bahwa Syekh kesini, tapi beliau tidak tahu juga kalau itu adalah Imam Ahmad. Singkat cerita, Imam Ahmad pun masuk ke rumah orang tersebut dan menyaksikan orang tersebut ternyata adalah seorang pembuat roti. Imam Ahmad pun ditanya oleh pembuat roti tersebut dan beliau hanya menjawab bahwa beliau adalah seorang musafir tanpa memberitahukan identitas beliau. Pembuat roti itu pun mengatakan bahwa Anda boleh menginap di tempat saya walaupun tempatnya kecil seperti ini. Nah, pembuat roti ini punya perilaku yang luar biasa. Saat diajak ngobrol oleh Imam Ahmad, baru ia akan berbicara atau menjawab. Selebihnya ketika Imam Ahmad tidak bertanya atau tidak berbicara sepatah kata pun, pembuat roti ini juga hanya sibuk membuat roti sambil mengucapkan istighfar, astagfirullah. Nah, kelanjutan kisahnya seperti apa Bunda? Masih penasaran? Semoga Bunda-Bunda tetap mau mendengarkan sampai kisah ini selesai ya Bunda. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang banyak dari kisah ini. Nah, singkat cerita, percakapan pun kembali dimulai. Imam Ahmad bertanya kepada pembuat roti tersebut, "Sudah berapa lama engkau lakukan hal ini?" Maksudnya, sudah berapa lama pembuat roti ini membuat roti dan melakukan itu dengan membaca istighfar. Kemudian pembuat roti itu menjawab bahwa saya sudah melakukan ini selama 30 tahun. Masya Allah ya bunda-bunda, pembuat roti ini telah melakukan pekerjaannya selama 30 tahun dan dengan pekerjaannya itu ia tidak lupa untuk selalu mengucapkan istighfar. Nah, bagaimana dengan bunda-bunda sekalian? Ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah, boleh juga loh bunda, atau sangat baik loh bunda ketika kita juga senantiasa mengucapkan istighfar. Lanjut ya bunda, Imam Ahmad kemudian mengatakan, "Apa hasil dari perbuatan Anda ini?" Kemudian pembuat roti menjawab, "Karena istighfar saya ini tidak ada hajat atau keinginan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu." Terus Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa itu?" Imam Ahmad sangat penasaran. Apa sih satu keinginan yang belum Allah kabulkan sampai hari ini? Kemudian pembuat roti pun menjawab, "Saya sangat ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad." Sambil mengucapkan Allahu Akbar, kata Imam Ahmad, "Ternyata istighfarmu lah yang membawa aku ke sini. Aku harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan aku harus menerima kenyataan diusir atau tidak dibiarkan menginap di masjid karena ternyata Allah memiliki rencana seperti ini." Ya, memang betul bahwa ketika seseorang beristighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Jadi, mari bunda-bunda, kita senantiasa beristighfar, senantiasa bersabar dalam segala ujian kita masing-masing. Nah, tidak terasa ya bunda, pakaian yang saya lipat ini hampir selesai dan alhamdulillah kisahnya pun sudah cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri video ini, kita ambil hikmah dulu ya. Hikmah pertama, bahwa segala hal yang mungkin tidak kita sukai dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa pasti ada hikmah yang baik yang akan mengikutinya. Kemudian yang kedua, istighfar atau ucapan astagfirullahaladzim bisa menjadi solusi untuk setiap permasalahan hidup yang sedang bunda-bunda hadapi. Kemudian yang ketiga, bersabar dengan apapun yang sedang kita jalani hari ini. Lama dan sesulit apapun itu, pasti Allah Ta'ala akan memberikan hasilnya yang terbaik pada kita. Harus percaya ya bunda-bunda. Selalu semangat bunda, karena Allah tidak akan memberikan kita ujian di luar dari kemampuan kita sebagai hambanya. Oh iya, kalau hari ini kita sedang lelah, cobalah untuk beristirahat sejenak. Kalau hari ini kita sedang sedih, cobalah mengingat hal-hal bahagia yang pernah terjadi dalam hidup bunda. Sekali-kali lakukan me time juga boleh ya bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.